Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru yang sudah lulus di tahap 2. Berikut saya akan sampaikan informasi penting bagi Bapak Ibu terkait dengan pemberkasan dan pengisian DRH. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan pemberkasan untuk Bapak Ibu yang sudah lulus di tahap 2 ini ada informasi penting Bapak Ibu sekalian. Ini adalah dari daerah Sumba Timur. Ini sama halnya barangkali dengan daerah lainnya. Jadi di beberapa daerah pemberkasan sudah mulai dilakukan di BKD. Ya, salah satunya adalah ini disebutkan di sini, penetapan dan proses pengangkatan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 2 yang dinyatakan lulus seleksi lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun 2021. Dinyatakan berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor di tanggal 2 November kemarin Bapak Ibu sekalian, perihal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021 secara elektronik. Kemudian surat Bupati Sumba Timur, ini ada suratnya tanggal 10 Januari 2022, jadi baru saja, perihal hasil seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun 2021, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut. Disebutkan di sini, pemanggilan peserta. 1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru tahap 2 Kabupaten Sumba Timur tahun 2021 seperti pada lampiran 1 pengumuman ini. Lalu yang kedua, bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K guru tahap 2 lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Timur tahun 2021 wajib melaporkan diri untuk mengikuti pengarahan atau pembekalan dan hadir dengan tanpa diwakili ya. Jadi ini tepatnya di hari ini Kamis 13 Januari. Lalu yang ketiga, kelengkapan yang harus dibawa pada saat melaporkan diri adalah buku dan peralatan tulis. Lalu B, persyaratan. Nah, kalau secara persyaratan barangkali sama saja untuk tahap 1 Bapak Ibu sekalian, baik itu untuk pemberkasan maupun untuk pengisian DRH. Bapak Ibu bisa lihat konten pemberkasan di channel ini juga ada kita sampaikan. Sehingga di daerah ini ya akan segera dilakukan pemberkasan untuk BKD bagi Bapak Ibu guru tahap 2. Nah, ini juga penting sebenarnya, artinya dipersiapkan dari daerah agar pemberkasan dilakukan sehingga bisa ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat perjanjian kerja. Karena itu menjadi syarat nanti penerbitan NIP. Artinya walaupun DRH sudah dibuka oleh BKN, apabila syarat kontrak kerja belum juga dikirim dari daerah, ini juga tidak akan bisa diterbitkan NIP-nya karena itu adalah syarat utamanya. Lalu ini informasi daerah-daerah lain, kabupaten saya tahap 2 sudah pemberkasan DRH nunggu BKN adalah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Jadi di Sragen Bapak Ibu sekalian sudah pemberkasan. Lalu terkait dengan penerbitan NIP dan TMT, ini juga ada informasi dari daerah Cilacap. Disebutkan di sini P3K non guru mulai melaksanakan tugas bulan April dan P3K guru bulan Oktober 2022. Informasi Sekda Cilacap Pak Farid Ma'ruf saat sebagai moderator konsultasi publik rancangan awal RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2023 di Aula Diklat turut hadir Kepala BKPPD Cilacap ya. Ini di Selasa 4 Januari yang lalu. Jadi kalau kita perhatikan sepertinya untuk Kabupaten Cilacap ini bisa kita simpulkan baik itu tahap 1, tahap 2 maupun tahap 3, maka berlakunya itu TMT ya dilaksanakan secara serentak. Kalau menurut tahapannya seyogianya memang untuk tahap 1 yang sudah melakukan pemberkasan ya dimungkinkan untuk melaksanakan tugas mulai di Maret ini. Ini bisa saja memang berbeda ya, tergantung nanti apakah daerah langsung menindaklanjuti dengan penerbitan SK atau menunggu untuk saat tertentu. Itu kembali ke daerah masing-masing. Walaupun NIP sudah diterbitkan oleh BKN, namun tidak disusul dengan penerbitan SK di daerah, ya maka TMT-nya juga akan bergantung pada SK daerah masing-masing. Terkait dengan pemberkasan ini kalau kita lihat memang di surat BKN tanggal 2 November 2021 perihal usul penetapan nomor induk P3K tahun 2021, di sana sudah disebutkan berkas-berkas yang harus dipersiapkan, begitu juga alamat website yang harus diisi oleh daerah.
Sehingga kemudian kalau memedomani ini, maka sebenarnya untuk tahap 2 ini sudah dapat dilakukan di daerah masing-masing. Yang menjadi langkah lanjutannya di sini disebutkan juga bahwa persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K diatur menurut Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, kemudian nomor 18 tahun 2020. Inilah yang harus dipedomani. Kemudian penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan nomor induk P3K guru oleh instansi disampaikan ini aplikasinya. Nah, untuk yang nomor 4 ini memang masih untuk tahap 1. Namun untuk tahap 2 ya, ini juga sudah bisa dilakukan di daerah. Jadi ada beberapa daerah tadi Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan. Sehingga ketika ini kemungkinannya untuk tahap 1 ini harus tuntas dulu penerbitan NIP-nya sehingga BKN tidak diganggu. Oleh karena itu kemungkinan besarnya untuk pengisian daerah bagi Bapak Ibu guru tahap 2 kemungkinannya akan dibuka setelah tahap 1 selesai. Ini kemungkinannya bisa di awal Januari atau malah di pertengahan ya. Kuncinya memang seperti disampaikan sebelumnya adalah penerbitan NIP untuk Bapak Ibu guru yang sudah lulus di tahap 1. Nah, barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.